ketika Anda beli pertama itu setahun ke depan, kalau bodol kemungkinan besar alias kebanyakan itu tidak seputih dia di waktu remaja. Ya, sekali lagi, perkutut putih lurik Mojopahit ataupun kebak ataupun putih lurik biasa di sini yang saya bahas, ataupun perkutut putih ekor hitam dari kebak, itu ketika dia bertambah umur belum tentu dia akan seputih saat dia masih remaja atau masih kecil. Hal ini terjadi apa? Oke teman, ketemu lagi dengan Hanawi. Kali ini kita mau mengecek indukan kita di sore hari. Ya, ini anakan yang kemarin indukannya sudah nelur lagi. Dan ini mungkin segera saya sapeh karena apa? Sudah kelihatan bertelur lagi indukannya. Nah ini teman, ini posisi indukannya sekarang sudah disarang lagi. Ini prediksi saya sudah nelur. Ya, nah. Untuk yang teman-teman yang menanyakan apakah umur berapakah telur perkutut menetas, itu biasanya rata-rata itu 14 hari. Nah, rata-rata 14 hari. Bisa lebih sedikit, kurang kayaknya nggak bisa. Ya. Nah, kenapa bisa lebih? Itu biasanya karena posisi angkremnya kurang stabil ataupun musim. Nah, untuk musim ini teman, ini di bulan Oktober 2023. Ini memang banyak kendala teman. Ya, banyak kendala, banyak telur yang zong, banyak telur yang mati embrionya di dalamnya. Jadi tidak bisa menetas. Itu terjadi karena apa? Karena posisi cuaca yang ekstrim ini. Ya, panasnya luar biasa sampai 40 derajat ke atas, ini juga akan mempengaruhi reproduksi perkutut kita. Tapi alhamdulillah di tempat saya ini ada yang jadi, ada yang tidak. Ya, kita lihat yang jadi dulu. Ini perkembangannya bagaimana. Nah, ini yang pertama, yang kedua, yang jadi dua, alhamdulillah. Ini sudah produk aktif berapa kali? 3 atau 4 kali. Ini tadinya teman, mau jadi indukan ini susah sekali. Ya, seperti yang saya bilang ke teman-teman yang lalu, bahwa indukan udan emas dan putih itu memanglah agak beda dengan perkutut lainnya. Untuk teman-teman yang mengawali ternak, yang mau ternak ini monggo. Cuma ya saran saya seperti yang awal, bahwa ternak putih dan udan emas itu tidak seperti perkutut warna lainnya, karena gen albino. Hewan albino apapun itu ternaknya jelas beda dengan yang enggak albino. Anda bisa buktikan, ya. Anda bisa buktikan. Ini kalau nggak berapa kali bertelur nggak jadi terus. Telur sampai 5, 6 atau berapa kali. Alhamdulillah ini sudah mulai produk aktif, mau angkrem. Loh, kenapa Mas nggak jadi? Nggak jadinya ya telur nggak mau angkrem, kadang angkrem nggak sempurna. Ya, pokoknya macam-macam lah. Dari yang saya alami, perkutut putih dan udan emas itu banyak sekali masalahnya. Ya, banyak sekali masalahnya. Kebanyakan itu nggak mau angkrem. Nah, nanti kita lihat ada yang angkrem, ada yang rusak, ada yang gimana, kita lihat. Selanjutnya ini teman, ini jelas indukan karena saya cek kemarin embrionya itu ada isinya. Ya, ini embrionya ada isinya, cuma belum bisa menetas sempurna. Biasanya angkrem 7 hari, 8 hari dia tinggal sarangnya. Kalau ini sistemnya ini bukan bermasalah seperti yang saya utarakan di video yang lalu, karena ada saya bilang masalah perkutut tidak mau angkrem itu adalah bla bla bla. Tapi untuk kasus perkutut udan emas ini memang agak beda. Ya, agak bedanya gimana? Agak bedanya tidak seperti alasan yang saya sebut. Ya, nyatanya apapun kiat yang saya lakukan untuk mengkondisikan itu ya belum berhasil. Berhasilnya bagaimana? Berhasilnya sabar teman, ya sabar, pokoknya didandani lah. Yang sekiranya mempengaruhi tidak mau angkrem itu apa saja saya benahi terus, dan alhamdulillah dengan kesabaran itu ini sudah mau angkrem. Ya, ini angkremnya ya, dan semoga saja ini angkrem yang sampai menetas, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya
ini angkernya tidak sampai menetas. Selanjutnya ini teman, ini alhamdulillah sudah mau angkrem dengan baik. Ini tadinya juga induan, cuma posisi kandang tidak di sini, tadinya di luar sana, di kandang kedua saya. Nah di sana saya rasa kurang nyaman, karena kurang nyaman itu apa? Sering telur jatuh. Ya, padahal ini induk aktif, sudah pernah produk beberapa kali dari awal. Dari awal itu produknya sudah bagus, tapi di akhir-akhir perjalanannya, di pertengahan jalanannya, produk kelima, keenamnya, dia malah bermasalah. Sering jatuhnya telur, sering nggak diangkremin. Nah ini dari atas saya pindah ke bawah ini, alhamdulillah dari perpindahan itu ini telur yang pertama dan dia mau angkrem. Ya dia mau angkrem. Semoga saja nanti menetas dengan sempurna. Selanjutnya ini teman, ini juga udan mas saya, jantannya angkrem, betinanya di bawah. Ini jelas sudah produk beberapa kali, cuma masih zong terus ya, masih belum berhasil alias belum ada embrionya. Ya semoga saja angkrem kali ini nanti ada embrionya. Ya semua cuma bisa berusaha, yang di atas yang menentukan. Pokoknya usaha semaksimal mungkin. Dari apa yang saya sampaikan pengalaman ya, jadi saya itu menyampaikan pengalaman saya. Kalau ada kurang lebihnya ya mohon maaf. Nah ini ya teman, yang di sini ini telur jatuh. Ini beberapa kali produksi tapi masih jatuh. Ya ini telurnya. Ini bukan indukan ya. Ini siapa dong, belum pernah punya anak. Nah, itu suara silangan antara bangkok dan Mojopahit itu tiba cicitnya. Jadi bar cucu cicitnya tadi, suara yang seperti itu tadi. Nah kembali lagi ke masalah. Ini penyebabnya apa teman? Penyebabnya memang yaitu tadi produksi perkutut udan mas dan putih itu tidak seperti perkutut lainnya ya. Tetapi ada kiat-kiat yang saya lakukan untuk memenuhi itu, memenuhi supaya produk ya. Dari segi sarang saya perbaikin ya, dari segi kondisi tadinya di atas saya pindah ke bawah dan lain-lain itu saya perbaiki juga ya, dengan niat ya supaya bisa produk. Jadi jangan diam terus kan. Jadi ketika teman-teman mengalami satu perkutut itu bermasalah nggak mau produk, dibiarkan di kandang itu saja terus, itu namanya nggak ada usaha. Ya nanti yang ada malah bluk, nggak mau produksi. Kalau mau produksi ya kebetulan, ya alhamdulillah memang itu dari sananya. Tapi sebagai peternak kita harus memang pandai-pandai membaca situasi dan memahami karakter burung kita. Selanjutnya ini adalah indukan putih kali udan mas. Ya jantannya ini putih, betinanya udan mas angkrem. Nah udan mas putih lurik teman, itu sangatlah ekstrim dalam yang saya pelajari ya dalam peternakan. Ekstrimnya bagaimana mas? Ya kita belajar sedikit tentang perkutut putih lurik ya. Di sini saya bahas, tegaskan lagi, perkutut putih lurik ya. Nah yang saya ternak ini perkutut putih lurik Mojopahit. Perkutut putih teman, itu ketika Anda beli pertama itu setahun ke depan kalau bodol, kemungkinan besar alias kebanyakan itu tidak seputih dia di waktu remaja ya. Sekali lagi, perkutut putih lurik Mojopahit ataupun kebak ataupun putih lurik biasa di sini yang saya bahas, ataupun perkutut putih ekor hitam jaringan kebak, itu ketika dia bertambah umur belum tentu dia akan seputih saat dia masih remaja atau masih kecil. Hal ini terjadi apa? Ada kalanya karena memang gennya itu dulu lahir dari, misalnya ini perkutut Megamendung, ataupun putih lahir dari perkutut Moka, putih Mojopahit lahir dari perkutut Cemani. Nah ini dewasanya ini akan mempengaruhi kondisi kebersihan bulu perkutut tersebut. Apalagi Anda kurang perawatan, dalam arti jarang dipanaskan ya. Jadi perkutut putih teman,
Itu kalau kurang panas, itu biasanya juga akan pengaruhi warna bulunya. Bulunya akan kelihatan busam kalau kurang panas. Nah, makanya saya sering transaksi putih itu di usia remaja itu kenapa? Supaya teman-teman tidak kecewa dengan warna bulu selanjutnya. Adapun perubahan ketika dia sudah remaja ke dewasa itu biasanya tidak signifikan, tidak terlalu mencolok. Tapi kalau dari anakan Anda beli mungkin umur 2 bulan atau 1,5 bulan, kemungkinan ketika bodol bulu itu putihnya juga akan pudar. Tidak seputih dia saat masih anakan. Ya, jadi perkutut putih lurik ini memang seperti itu, teman. Ya, jadi jangan kaget ketika Anda beli, "Mas, saya beli perkutut putih lurik, kecilnya bagus, kok sekarang jadi seperti ini." Nah, kok seperti ini bagaimana? Itu bisa jadi terjadi karena yang saya utarakan tadi ya. Perkutut putih pun lurik di tempat saya itu tadinya bersih. Kalau saya anggungkan kurang panas, ya akan ada bercaknya banyak. Ya, akan ada bercaknya banyak. Lurik-lurik di belakang punggung itu loh. Itu biasanya ada agak tebal. Kalau lurik dada dalam perkutut Mojopahit ini sekali dia sudah bodol bulu ganti bulu dewasa itu sudah permanen, teman. Nggak bisa diotak-atik. Apakah luriknya nanti hilang? Ya enggak. Ya. Jadi perkutut Mojopahit lurik dada itu kalau sudah bodol ganti bulu dewasa itu akan permanen seperti itu, nambah tebal, nggak nambah hilang. Ya, itu pengalaman yang saya alami di kandang peternakan saya selama bertahun-tahun ini yang saya amati. Begitupun perkutut putih yang saya utarakan tadi adalah pengalaman dari ratusan ekor perkutut putih yang saya pelihara di kandang peternakan saya. Ora ceritane wong. Itu pengalaman benar yang saya alami dan saya ceritakan, tuangkan dalam video ini. Sekian teman, semoga bermanfaat. Salam ikut sampai patut.